Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 28. Sampai tidak bisa berkata-kata. Agar nantinya kamu juga nyaman saat ke kantor, Farhan memberi alasan. Ya udah sini, pinta Vira setelah menidurkan anaknya. Vira dengan teliti melihat beberapa foto, dan Farhan dengan senangnya menyandarkan kepalanya di bahu Vira. Kalau yang ini, bagaimana? Tanya Vira menanyakan sebuah foto dengan seorang lelaki muda. Kenapa harus ini? Tanya Farhan. Asal aja sih. Kekeh Vira, gak tahu mau memberi alasan apa. Boleh juga, ganteng juga kan? Farhan memancing. Lumayan, sahut Vira tanpa menatap lagi foto yang masih berada di tangan suaminya. Farhan langsung tersenyum. Jadi gini, ceritanya kamu mau balas dendam gitu? Makanya suruh aku pilih sekretaris cowok. Padahal kamu maunya yang ganteng gini. Farhan pura-pura cemberut. Apaan sih sayang? Ujar Vira bingung. Kan, biasanya panggilnya abang, tiba-tiba kok berubah sayang gini. Apa itu salah satu cara agar Farhan menjeda ucapannya? Ya udah, gak usah pakai sekretaris aja sekalian. Ujar Vira malah menarik selimut dan membalikkan badannya. Kok kamu yang marah? Farhan terlihat bingung. Dia langsung memegangi bahu Vira, namun ditepis oleh Vira. Kemudian, Vira membalikkan badannya, menatap Farhan. Kan, tadi kamu sendiri yang nyuruh aku pilihkan. Dan sekarang malah mengatakan yang tidak. Emang ya, lelaki itu. Ucapan Vira terhenti, kala Farhan mencium lembut bibirnya. Maaf, abang hanya rindu. Karena beberapa hari ini abang terlalu sibuk bekerja. Dan kamu juga terlalu sibuk sama anak kita. Abang rindu kita ngobrol apapun seperti ini. Maaf ya. Pinta Farhan mengelus lembut pipi Vira. Abang hanya rindu kita untuk... No, aku baru lahiran. Vira meletakkan jarinya di bibir Farhan. Abang hanya rindu kita seperti malam sebelum anak kita lahir sayang. Saling bercerita tentang hari yang kita lewati, saling canda. Bukan saling berbagi keringat. Kekeh Farhan. Dan Vira kembali membelakangi Farhan dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya. Jika Farhan dan Vira semakin hari malah semakin bahagia. Berbeda dengan Raya, dia malah semakin curiga. Apalagi beberapa hari ini, Alvin sering pulang terlambat dan alasannya selalu sama. Dia nongkrong sama temannya ataupun memilih lembur untuk menenangkan pikirannya. Harus sampai kapan kita begini terus bang? Tanya Raya saat Alvin meletakkan handuk karena baru siap mandi. Begini, bagaimana? Tanya Alvin menuju ke lemari pakaian. Sama diam. Ungkap Raya.
Alvin menghela napas. Jadi aku harus bagaimana? Tanya Alvin. Kenapa abang gak minta maaf padaku? Tanya Raya. Aku gak salah. Jadi kenapa harus minta maaf? Lagi pula masalah ini terjadi karena pradugamu sendiri. Kamu cemburu tanpa alasan yang pasti. Terang Alvin. Memangnya, kamu gak pernah bisa mencintaiku. Buktinya lelaki yang mencintai wanitanya akan selalu minta maaf. Walaupun istrinya yang salah. Papar Raya. Dan tidak semua lelaki mencintai wanitanya dengan hal yang sama Raya. Aku mencintaimu dengan caraku sendiri. Tekan Alvin. Dengan cara membandingkan aku dengan Vira? Cetus Raya tersenyum remeh. Vira, kenapa kamu harus selalu hidup di bawah bayang Vira? Raya ini tentang kita, tidak ada Vira di sini. Teriak Alvin frustasi. Karena masalah kita bermula gara Vira bang, Vira yang bersalah. Balas Raya berteriak. Dia gak salah Raya. Dia bahkan tidak tahu kita bertengkar dengan menyebut namanya. Kamu yang salah, karena telah membawanya ke dalam rumah tangga kita. Kamu yang bersalah di sini. Jelas Alvin dengan suara ditahan. Memang, aku akan selalu bersalah jika disandingkan dengan Vira. Kekeh Raya dengan air mata yang jatuh di pipinya. Tuhan, cukup Raya. Mohon Alvin dengan tangannya. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran Raya. Lihatlah, bahkan kamu memohon demi dia. Sinis Raya lagi. Aku gak tahu, harus seperti apa menghadapi sikapmu Raya. Aku seakan dipaksa menyerah pada suatu hal, yang bahkan baru ingin aku mulai. Aku lelah Raya, ujar Alvin. Makanya, hilangkan Vira dari ingatanmu bang, buang Vira jauh dari hatimu. Kata Raya dengan tatapan memohon. Alvin hanya diam, dia tidak lagi menjawab apapun. Kemudian dia memutuskan keluar dari kamarnya setelah memakai pakaian lengkap. Buatkan aku kopi. Seru Alvin saat sampai di ambang pintu. Raya tersenyum sinis. Setidaknya Alvin tidak meninggalkannya lagi dengan keluar sama temannya. Terbukti dengan Alvin menyuruhnya untuk membuatkan kopi. Pergilah Vira, bukankah kamu sudah bahagia? Dan kenapa kamu masih betah berada di sini? Gumam Alvin menunjuk hatinya. Sekarang Alvin sedang berada di meja makan. Saat melihat meja makan masih kosong, Alvin tidak mempermasalahkannya. Dia sadar jika seharian Raya pasti kecapean mengurus anak mereka. Yang Alvin tidak habis pikir adalah, Raya terlalu cemburu tanpa alasan. Maaf. Lirih Alvin kala Raya meletakkan secangkir kopi di hadapannya. Untuk apa? Sinis Raya. Semuanya, dan aku harap ini terakhir kalinya kita bertengkar tanpa alasan. Mohon Alvin. Tanpa alasan? Raya mengernyit dahinya.
Yakin. Lanjutnya lagi. Raya, cukup ya. Ujar Alvin lagi. Kemudian Raya malah pergi meninggalkan Alvin untuk menikmati kopinya sendiri. Dia bahkan tidak menawarkan Alvin untuk makan malam, karena dia yakin jika Alvin bisa masak untuk dirinya sendiri. Sepeninggalan Raya, Alvin langsung membakar rokok yang sejak tadi telah disiapkan. Dia menikmati dua benda kesukaannya dalam diam. Di kamar, Raya malah termenung. Memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan Vira dalam kehidupan rumah tangganya. Terutama dalam hati dan pikiran suaminya. Aku harus menemui Vira. Lirih Raya. Setelah hampir 1 jam kemudian, pintu kamar terdengar dibuka. Dan terlihat Alvin dengan nampan di tangannya. Di sana terlihat ada sebuah mangkok dengan asap yang masih mengepul dan segelas susu. Kebetulan, Raya juga sedang menyusui anak mereka. Ini, aku buatkan sup untukmu. Ujar Alvin meletakkan nampan di atas nakas yang berada di samping ranjang mereka. Aku tahu, kamu masih kesal, jadi mari kita sama saling memaafkan dan belajar. Ini semua untuk kita dan anak kita. Dan gak mungkin juga, kita akan terus bertengkar gara orang lain kan? Tutur Alvin. Raya, aku memang salah karena tidak jujur padamu. Tapi, sungguh aku melakukan itu karena aku mengenal Vira, dan Vira juga istri dari atasanku. Dan kamu tahu, dari perbuatanku saat itu, aku bahkan dinaikkan jabatan. Terang Alvin. Kapan? Kenapa aku gak tahu? Tanya Raya masih dengan ketus. Semenjak saat aku sering lembur, sahut Alvin. Udah beberapa hari, dan kamu baru cerita sekarang? Sinis Raya lagi. Maaf. Lirih Alvin tidak lagi membela diri sendiri. Alvin pun mencoba menyuapi Raya dan diterima baik oleh Raya. Semoga kedepannya kita baik aja. Harap Alvin, namun hanya bisa tertahan. Farhan mengecup lama dahi Vira. Dia merasa bahagia karena telah dipuaskan oleh Vira. Walaupun dengan cara berbeda, mengingat jika Vira juga masih dalam keadaan nifas. Untuk pertama kalinya, setelah Vira melahirkan, Farhan bisa tidur dengan tenang. Dia matian menahan nafsunya. Apalagi saat melihat Vira menyusui bayi mereka. Makasih banyak ya. Lagi Farhan berkata, yang berhasil membuat Vira bersemu karena malu. Farhan langsung terlelap. Berbeda dengan Vira, dia malah terpaksa kembali terjaga kala mendengarkan suara dari bayinya. Padahal, berulang kali Farhan menawarkan jasa baby sister, agar ada yang membantu Vira untuk merawat anak mereka. Berulang kali juga, Vira menolak dengan alasan yang sama. Vira kekeh tetap akan menjaga anaknya sendiri. Tanpa bantuan dari baby sister. Apalagi, dia beralasan jika ia tidak pernah ada kesibukan apapun.
Makanya, dia akan merawat dan menemani anaknya tumbuh hanya dengan bantuan orang sekitar. Seperti ibu dan mama mertuanya. Keesokan harinya, Sumini beneran datang dengan membawakan beberapa orang pasukan. Sumini berdalih, jika ia dipaksa oleh ibu untuk menunjukkan di mana rumah Vira. Karena mereka semua ingin melihat Vira yang baru saja melahirkan. Asma langsung menyambut senang, melihat tetangganya dulu. Mereka disuguhi aneka kue yang memang selalu disiapkan oleh pembantu di sana. Namun kedatangan mereka sedikit membuat Vira syok. Apalagi mereka datang tanpa apa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan sudah pasti membuat pembantunya kewalahan. Karena harus menyiapkan makan siang secara tiba-tiba. Untung mama tidak ada di sini. Gumam Vira melihat tetangganya yang bahkan tanpa malu meminta plastik pada Asma. Guna membungkuskan aneka kue untuk dibawa pulang. Vira tahu, tujuan tetangga ke sini bukan pasti karena uang. Dia yakin jika Sumini telah menceritakan banyak hal pada mereka semua. Dan Vira akan memutuskan apa yang terjadi hari ini. Bahkan dia gak akan mau jika ia dan ibunya dimanfaatkan oleh orang-orang. Makasih banyak ya Bu, karena telah berkunjung ke rumah kami. Seru Vira kala semua tamunya sudah makan siang. Iya, kami sangat senang dengan kedatangan kalian. Ungkap Asma, berdiri di samping Vira dengan menggendong cucunya. Iya, makasih banyak ya Vira. Ternyata walaupun udah kaya, kamu tetap rendah hati dan tidak sombong. Buktinya, kalian tetap memperlakukan kami dengan baik. Seru seorang tetangga Asma dulu. Dia adalah salah satunya yang tidak berharap balasan saat mengunjungi Vira. Iya, dan karena sudah makan, kami semua mohon pamit ya Asma, Vira. Ujar Sumini dengan terkekeh. Tapi, di mana mertuamu? Kami gak melihatnya sejak tadi. Lanjut Sumini. Beliau ada di rumahnya. Memangnya kenapa Bu? Tanya Vira yang sebenarnya paham apa maksud dari Sumini. Itu, barangkali mertuamu mau memberikan ongkos untuk kami pulang. Kekeh Sumini tanpa malu. Oh, kalau itu, aku sudah menyiapkannya. Ujar Vira dan Sumini dan yang lainnya langsung mengelus dada. Vira langsung berjalan menuju kamarnya dan kembali dengan membawakan beberapa amplop di tangannya. Ini untuk kalian. Seru Vira menyerahkan masing satu amplop. Kok cuma 100.000? Tanya Sumini yang membuka amplopnya. Kan untuk ongkos pulang, kalian kesini paling habisnya hanya 50.000. Dan aku juga membayar lebih loh Bu. Seru Vira. Tapi, kata Sumini, kami akan mendapatkan 500.000. Ungkap ibu lainnya. Kan aku udah bilang, jangan berharap pada sesuatu yang belum pasti. Dan ubah tujuan kalian saat datang kemari. Seru tetangga Asma yang memang agak keberatan dengan harapan ibu sejak tadi. Gini ya Bu, aku gak bisa memberikan uang seperti yang kalian sebutkan tadi. Mungkin,
Kemarin Bu Sumini mendapatkan uangnya dari mertuaku, bukan aku. Di sini aku gak bekerja, Bu, dan uang yang aku dapatkan adalah nafkah dari suamiku. Aku memberikan kalian semampuku dan seikhlasku. Dan jika aku memberikan kalian sama seperti yang Bu Sumini sebutkan, pasti aku yakin, dari kalian semua ingin membawakan orang lainnya dengan tujuan yang sama. Jelas Vira panjang lebar. Jadi, kami hanya mendapatkan segini, rugi dong, karena udah bawa kado untuk anakmu. Seru salah seorang ibu. Jika ibu merasa rugi, ibu boleh kembali mengambil kadonya. Tapi, uang itu aku ikhlas memberikannya pada ibu, tutur Vira. Benar saja, ada sekitar 3 orang ibu yang kembali mengambil kadonya. Dan yang lainnya tetap mengucapkan terima kasih atas pemberian dari Vira. Asma yang hendak protes dengan sikap Vira hanya bisa diam, kala Vira mengangkat tangannya. Baru saja Vira bernapas lega. Dia kembali mendapatkan seorang tamu. Ya, Raya datang bersama anaknya. Terpaksa, Vira kembali menemani Raya yang datang berkunjung. Aku ingin ngomong serius sama kamu, Vira. Ujar Raya setelah sejenak basa-basi. Ada apa? Tanya Vira mengernyit dahinya. Lupakan Bang Alvin, Vira, kumohon. Ujar Raya dengan mata berkaca. Raya, kamu sadar, aku sudah bersuami, dan aku sangat mencintai Bang Farhan. Tidak ada waktu sedetik pun bagiku untuk memikirkan suamimu, permintaanmu salah tempat, Raya. Bukan aku yang harus melupakan Bang Alvin, tapi kamu, Raya. Kamu yang harus mengubah prasangka burukmu tentang aku. Papar Vira. Vira menyungging senyumannya. Jadi, menurutmu di sini aku yang salah? Cibir Raya. Aku gak tahu, Raya, kamu yang salah, ataupun suami yang salah. Tapi, yang pasti aku tidak menyukai suamimu lagi. Kami memang pernah menjalin kasih. Tapi rasa itu lenyap saat malam terkutuk yang terjadi di antara kami. Vira menggenggam tangannya karena emosi. Sebab kembali teringat malam yang sangat menyeramkan. Bang Alvin masih mencintaimu, Vira. Dia masih sangat mencintaimu. Tekan Raya. Itu bukan urusanku, Raya. Dan seharusnya kamu juga siap jika Bang Alvin belum mencintaimu. Mengingat kalian menikah pun, bukan karena saling cinta. Ucap Vira. Dan sebaiknya, kamu mencari cara agar Bang Alvin mencintaimu, Raya. Bukan malah memintaku untuk melupakannya. Lanjut Vira. Tetapi, rumah tangga kami diambang kehancuran. Gara-gara kamu, Vira. Kamulah penyebabnya. Raya kembali menuduh Vira. Dan aku sama sekali tidak merasa begitu. Kamu pasti pernah mendengar kata karma, kan? Mungkin saja itu karmamu, Raya. Kamu selalu merasa curiga pada suamimu. Seru Vira lantang. Oh ya, satu lagi. Terima kasih karena telah merebut Bang Alvin dari aku. Karena kalian, aku bisa mendapatkan suami seperti Bang Farhan. Lanjut Vira sambil menunjukkan pintu.
pertanda mengusir Raya secara halus. Raya langsung keluar dengan emosi. Ia bertekad akan membuktikan pada Vira, jika karma itu tidaklah ada. Dia akan membuat Alvin bertekuk lutut mengharap cintanya. Bukankah kamu memintaku agar menemukan cara agar Abang Alvin mencintaiku? Maka aku akan melakukannya, Vira. Gumam Raya sambil berjalan menuju taksi yang memang disuruh tunggu oleh Raya. Raya langsung menyuruh taksi untuk pulang ke rumahnya. Dia berencana ingin menitipkan anaknya pada Marni. Dan nanti dia akan kembali guna melakukan perawatan di sebuah salon. Sampai di salon, Raya langsung mengubah gaya rambutnya. Yang sebelumnya dicat pirang, sekarang dia ingin rambutnya kembali hitam. Setelah melakukan beberapa perawatan dan juga lainnya. Akhirnya Raya bisa pulang, tentu saja setelah membayar uang ada salon tersebut. Dengan harapan dan hati berbunga-bunga, Raya mencoba kembali memasak beberapa makanan untuk Alvin nanti malam. Dia ingin Alvin terpesona pada perubahan yang telah dikorbankannya. Benar saja, Alvin sampai tidak bisa berkata-kata melihat perubahan Raya. Raya yang meniru gayanya Vira, mulai dari rambut yang dibuat sama. Dan juga make-upnya yang senatural mungkin. Bersambung.